Masyiral muslimin rahimakumullah, pertama-tama mari kita memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjadi awal dari segala-galanya termasuk kehidupan kita, dan Allah juga merupakan akhir dari segala-galanya. Allah adalah yang awal, Allah adalah yang akhir, Allah adalah yang zahir, Allah juga yang batin. Sehingga tidak ada apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah meneruskan surat Al-Isra, surat yang ke-17, dan pada malam hari ini kita akan baca tadarus dan juga akan menghayati tadabbur ayat yang ke-66 sampai 70. Ayat 66 sampai 70. Bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh dari Singapura. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membacakan kepada kita ayat-ayat tersebut, yaitu surat Al-Isra ayat 66 sampai 70. Dan Bapak Ibu, Tuan dan Puan mengikutinya dengan saksama. Yang ingin membaca sendiri Al-Qur'annya silakan buka surat 17 ayat 66 sampai 70. Dan mari kita sama-sama mempersilakan dengan segala hormat kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh. Fadil Ustadz. Syukran Ustaz, syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله بسم الله ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أو يرسل عليكم
حاسبا فلا تجد تجد لكم فيها فيها أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى أم أمنتم أمنتم أن أن يعيدكم يعيدكم فيه 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 تارة أخرى أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم يرسل فيرسل عليكم عليكم قاصفا قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ويغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم صدق الله عظيم اللهم صل وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله وآله وآله الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار. الأطهار اللهم صل على صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على اللهم محمد صل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. Mewakili jemaah semuanya dimanapun berada menyampaikan terima kasih banyak, syukran jazila kepada Ustadz kita Ustadz Safi Soleh dari Singapura. Semoga apa yang beliau bacakan tadi kepada kita menjadi penyebab Allah SWT memberikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Terutama Allah mempersuakan kita, menyatukan kita nanti di dalam laut bersama dengan pasangan suci daripada Al-Quran. Amin Allahumma. Kita teruskan surat 17, surat Al-Isra, surat yang ke-17. Secara bahasa Al-Isra artinya perjalanan malam. Surat ini turun di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah,
Jumlah ayatnya 111 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-70. Berarti kita tinggal 40-an ayat lagi. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, kita ulangi dulu dari ayat 65. Ayat yang terakhir yang kita baca dan hayati tadabburi pada hari Rabu yang lalu. Di ayat ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultan. Kamu tidak punya sultan, kemampuan, kapabilitas untuk menaklukkan. Tapi dengan catatan ibadi. Jadi kalau sudah berstatus ibadi, bahkan di sini iblis, kaknya di sini iblis ini masih cerita dari iblis di atas, setan. Ya, ini iblis. Jadi kaknya adalah iblis. Ini Allah membuat pernyataan ini. Ini adalah statement dari Allah bahwa sungguhnya engkau iblis terhadap hamba-hambaku yang namanya ibadi. Ibad itu bentuk jamak dari abad, seperti Nabi adalah abad, abadihi. Di permulaan surat ini dikatakan subhanalladzi asra bi abad, bentuk jamaknya ibad. Kemudian ditambah ya di belakangnya sebagai ya mutakallim, maka menjadilah ibadi, hamba-hambaku. Laisa laka alaihim sultan, kamu tidak punya kuasa, kamu tidak punya kemampuan untuk menaklukkannya. Apa sebabnya? Karena kalau berstatus ibadi kan berarti dia tidak berdiri sendiri lagi. Seperti dikatakan bahwa domba yang berdiri sendiri akan dimakan oleh harimau. Nah, di sini kita lihat ketika seseorang menjadi ibad atau abad, maka orang itu telah menyandarkan dirinya sepenuhnya kepada Robnya, kepada Tuhannya. Ketika menyandarkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhannya, ya tentu iblis tidak sanggup mengalahkannya. Wa kafa bi rabbika wakila. Dan memang cukuplah Tuhan sebagai wakil, pelindung. Jadi kalau kita mewakilkan diri kepada Allah, maka itu cukup, tidak perlu lagi yang lain. Kata-kata wakila kemudian berubah menjadi nama lain tawakal. Jadi tawakal itu adalah mewakilkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal artinya menjadikan Allah itu sebagai wakil, sebagai pelindung atas kelemahan-kelemahan kita. Kita lanjut ayat 66. Di sini Allah berfirman, Rabbukum alladzi yusji lakumul fulka. Tuhanmu lah yang yusji lakumul fulka. Biasanya ya jeri, sekarang yusji menjalankan. Maksudnya Tuhan yang membuat hukum air itu bisa jalan. Itu kan aslinya itu kan perahu dipegang oleh air. Kalau kita lihat, itu kan perahu, kapal, itu kan sebagian badannya kan terbenam ke dalam air. Sehingga bisa kita katakan bahwa perahu itu dipegang oleh air. Coba misalnya kalau kita bikin perahu di darat, baru kita tutup dengan separuh ditutup dengan semen atau pasir, tentu tidak bisa jalan. Tetapi di air tetap bisa jalan, walaupun terbenam oleh air sebagian. Apa sebabnya? Ya, Allah menciptakan air mudah terurai, mudah terbongkar. Sehingga kalau ada gerakan sedikit dari perahu, ya airnya kemudian terbelah, airnya kemudian terurai, sehingga kemudian perahu bisa jalan. Nah, berarti kan hukum air itu adalah bersumber juga dari penciptanya. Tuhan mula yang membuat kapal itu bisa berjalan. Artinya kapal itu tidak terpegang erat oleh air. Sebaliknya air bisa terbelah, air bisa terburai pada saat kapal bergerak. Jadi sedikit saja gerakan dari kapal, ya kapal bergerak. Tentu saja tetap ada gaya gesek namanya. Ada gaya gesek yang diakibatkan oleh air. Tetapi karena air itu mudah terurai, maka tentu gaya gesek itu menjadi lebih kecil dibanding dengan misalnya dengan benda padat. Ya. Tentu ada yang lebih kecil lagi, yaitu gas udara.
Seperti pesawat, tentu gaya geseknya lebih kecil lagi. Tapi air itu sudah membuat kapal bisa bergerak. Jadi, Rabbukum alladzi yusji lakumul fulka. Yang membuat perahu kalian itu bisa berjalan. Fil bahri, di lautan. Kalau di daratan tidak bisa, di daratan harus ada rodanya. Dan rodanya mobil atau kereta itu harus berjalan di atas tanah yang datar atau jalan yang datar. Kalau jalannya misalnya becek, ya mobilnya tidak bisa jalan juga. Jadi harus di atas jalan yang rata, yang datar. Litabtagu min fadli, yang dengan cara begitu kalian mencari karunia daripadanya. Ini ayat turun 1400 tahun yang lalu, dan kita sekarang sudah berada di abad modern. Sudah pesawat sekarang ini jutaan penerbangan setiap hari. Negara-negara yang padat penduduknya seperti Indonesia misalnya, seperti India, seperti Cina, tentu tingkat penerbangannya lebih tinggi lagi. Karena banyak penduduknya yang pergi dan keluar, datang dan pergi. Baik di dalam negeri, domestik, ataupun keluar. Sehingga tentu kemudian banyak sekali penerbangan setiap hari. Nah, kendati demikian, walaupun kita sudah beraktivitas dengan pesawat atau kapal terbang, tetapi faktanya kapal laut masih tetap dibutuhkan, bahkan sangat dibutuhkan. Kita tahu pelabuhan-pelabuhan sekarang besar-besar pada pelabuhan kontainer. Jadi pelabuhan kontainer itu adalah memuat barang-barang, dan itu adalah kapal laut semuanya. Jadi artinya masih berlaku. Jadi semua yang disebutkan dalam Al-Quran tidak bisa ketinggalan zaman, tidak bisa out of date. Ya, yang disebutkan Al-Quran pasti selalu sejalan dengan kebutuhan manusia. Maka di sini disebutkan Rabbukum alladzi yusji lakumul fulka fil bahri. Tuhan mula yang membuat kapal di lautan itu mudah berjalan untuk kalian. Jadi kata lakum sih untuk kalian. Untuk kalian manusia. Nanti disebut di ayat terakhir pembahasan kita ayat 70 dengan Bani Adam. Jadi kumnya adalah untuk Bani Adam. Untuk apa? Litabtagu min fadli. Untuk mencari karunia-Nya. Jadi untuk mencari karunia-Nya itu misalnya mencari nafkah, nelayan dan sebagainya. Tadi mengirim barang-barang, paket dan seterusnya antar negara, antar pulau-pulau, antar wilayah, itu adalah litabtagu min fadli. Jadi setiap hari terjadi pertukaran barang antar negara itu adalah melalui lautan, melalui kapal-kapal kargo, kapal-kapal kontainer. Dan itu mungkin ribuan kontainer setiap hari, ya, bertukar, berpindah tempat dari satu negara ke negara lain. Dan di situ ada kehidupan manusia, di situ ada ekspor impor, di situ ada nasibnya petani, nasibnya nelayan. Jadi nelayan yang mengirim hasilnya ke luar negeri, atau misalnya yang mengimpor barang dari luar negeri, semua ada di sana. Jadi kesimpulannya litabtagu min fadlih. Jadi kata-kata fadlih di sini tidak selamanya berbentuk misalnya spiritual. Ya, tetapi semua yang kita butuhkan adalah karunia Allah. Litabtagu, agar kalian mencari karunia-Nya. Jadi kata-kata litabtagu di sini untuk, berarti kita disuruh memang mencari karunia Allah. Jadi dalam pandangan Al-Qur'an yang namanya makanan, minuman itu bukanlah urusan duniawi, tapi urusan karunia Allah. Karena yang disebut karunia Allah di sini mulai daripada makanan, minuman, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan rumah tangga, kebutuhan industri, pabrik, kilang, dan sebagainya, semuanya ada. Itu kan kita impor barang-barang dari negara-negara maju, seperti misalnya pabrik, mesin-mesin, itu kan dari negara-negara yang maju misalnya. Itu dikirim lewat kontainer-kontainer. Jadi litabtagu min fadli, untuk kalian mencari karunia-Nya. Kalau tidak ada kontainer-kontainer seperti itu, ya kita tidak bisa naik mobil atau ke kereta. Kenapa? Karena mobil kita itu dari negara produsennya atau yang membuat mobil itu, membuat kereta itu kan dikirim melalui kapal laut, melalui kontainer-kontainer itu, melalui kapal laut. Jadi kapal laut mengirim, karena itu kan bisa sampai ribuan atau ratusan dalam satu kali pengiriman. Nah, jadi cuma sekian serbahagia, kesimpulannya Allah membuat kapal perahu ini menjadi mudah berjalan di lautan,
supaya kita manusia mencari karunia-Nya. Jadi Allah menciptakan lautan dengan perahu yang ada di dalamnya, semuanya semata-mata untuk kita manusia mendapatkan karunia-Nya. Jadi min fadlih, karunia-Nya. Innahu kana bikum rahima. Sesungguhnya dia Allah terhadap kalian rahimah. Jadi sini muncul rahim. Jadi terhadap apa? Terhadap kalian, ya, bikum, kumnya di sini untuk kalian, terutama orang beriman, itu adalah rahimnya Allah berlaku. Jadi ada rahmannya, ada rahimnya. Kalau rahmannya itu lebih umum, rahimnya lebih khusus. Jadi innahu kana bikum rahimah. Jadi artinya orang yang mencari karunia Allah dengan berdagang, dengan menjadi importir, eksportir, dengan menjadi nelayan, dengan menjadi petani, pekebun, itu bukanlah urusan dunia sekuler, tapi itu urusan karunia-Nya dan mengundang rahimnya Allah. Jadi yang bisa mendapatkan rahimnya Allah bukan hanya yang salat malam setiap malam, bukan hanya yang rajin salat 5 waktu, bukan hanya yang rajin berpuasa Ramadan, tetapi siapapun yang mencari karunia Allah bisa berlaku rahimnya. Jadi petani bisa dapat rahimnya Allah, nelayan bisa mendapatkan rahimnya Allah, pedagang, peniaga bisa mendapatkan rahimnya Allah, tentara, militer bisa mendapatkan rahimnya Allah, polisi bisa mendapatkan rahimnya Allah. Semuanya bisa mendapatkan rahim Allah. Jadi tidak bisa kita berpikir bahwa rahim Allah itu hanyalah untuk ustadz saja, untuk ulama saja, ini keliru. Untuk yang rajin ke masjid saja, ini keliru. Ya. Karena jemaah sekalian berbahagia, semuanya adalah karunia Allah. Contohnya misalnya, yang namanya rudal hypersonic itu kan dibuat dengan teknologi yang canggih, perhitungan matematika dan fisika yang sophisticated. Nah, tetapi jemaah sekalian berbahagia, itu adalah sesuatu yang luar biasa, walaupun itu kelihatannya duniawi. Kalau bukan karena hypersonic, tentu Iran sudah runtuh misalnya. Ataukah negara seperti Israel sudah menunjukkan arogansinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi oleh sebab itulah menciptakan senjata, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi adalah termasuk karunia Allah dan akan dibalas dengan rahimnya berdasarkan ayat ini. Jadi kita ingin pertegas, jangan kita merasa bahwa rahimnya Allah hanya berlaku pada ahli fikih, pada ulama, ya, yang bagus tafsir hadisnya, yang bagus akidah filsafatnya, bukan. Ya. Tetapi semua orang yang punya kontribusi dalam kehidupan ini kepada sesama dan kepada lingkungan akan mendapatkan karunia-Nya dan berhak mendapatkan rahimnya. Kita lihat di sini. Ini adalah surat Yunus, surat 10 ayat 23. Allah berfirman, "Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu." Ini cerita Nabi Nuh. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu mendustakan Nabi Nuh. Nah, tapi apa yang terjadi kemudian ketika mereka mendustakan Nabi Nuh? Apakah kemudian Nabi Nuh kemudian selesai? Jawabannya tidak. Justru mereka yang selesai. Mereka yang mendustakan Nabi Nuh itulah yang tenggelam. Sebaliknya Nabi Nuhnya, hunya di sini Nabi Nuh, "Fanajjainahu," kami menyelamatkan Nabi Nuh. "Wa man ma'ahu," dan siapa saja bersamanya. Jadi mereka mendustakan Nabi Nuh, lalu kami selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya. Fil fulki, di atas bahtera, di atas perahu. Wa ja'alnahum, dan kami jadikan mereka khalaifa, khalifah-khalifah, penguasa-penguasa. Wa ja'alnahum khalaifa, kami jadikan mereka sebagai khalifah, penguasa, pewaris bumi ini. Siapa pewaris di sini? Adalah orang-orang beriman bersama dengan Nabi Nuh. Diselamatkan dan kemudian menjadi khalifah. Nah, jadi dapat kita bayangkan bahwa pada akhirnya nanti, akhir zaman ini, juga huknya di sini kembali kepada pelaksana tugas kenabian. Jadi pelaksana tugas kenabian terakhir berdasarkan Islam seluruh mazhab itu adalah namanya Imam Mahdi, yang kemudian bersama dengan orang beriman bersamanya, lalu kemudian akan menjadi khalifah. Wajalnahum khalaif. Yang lainnya agrakna, kami tenggelamkan yang lain. Pengikut kaum Nabi Nuh semuanya tenggelam. Alladzina kadzabu, yaitu orang-orang yang mendustakan bi ayatina.
Nah, siapa ayat Allah di sini? Yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah pasangan kitab suci pada zamannya. Nabi Nuh itu adalah ayat Allah. Nabi Nuh itu adalah ayatina di sini. Tentu termasuk juga perahu yang dibuatnya, karena itu adalah mujizat. Fanzur kaifa kana akibatul mundzirin. Fanzur, maka perhatikanlah, kaifa bagaimana, kana akibat, bagaimana akibat kesudahan al-mundzirin, orang-orang yang diberikan peringatan. Jadi fanzur, perhatikanlah, kaifa kana akibatul mundzirin. Maka perhatikanlah bagaimana akibat akhir ujung daripada orang-orang yang diberi peringatan tetapi tidak mengindahkan peringatan. Diberi peringatan tetapi menutup telinga terhadap peringatan. Diberi peringatan tetapi menutup mata terhadap peringatan tersebut. Fanzur kaifa kana akibatul mundzirin. Surat 45 Al-Jasiyah ayat 12. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Allah lah yang memudahkan bagi kalian al-bahr, lautan. Sama tadi sini, ya. Allah memudahkan kalian lautan, ya. Di sini tadi nih, ya. Rabbukum ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri. Kalau di sini, kalau di ayat ini Al-Jasiyah ini 45, Allahul ladzi sakhkhara, menggunakan kata sakhkhara, menundukkan. Sakhkhar itu memudahkan. Jadi Allah lah yang menundukkan. Maksud menundukkan itu membuat hukumnya bisa kalian gunakan untuk kalian. Al-bahra, lautan. Jadi ada lautan atau ke air punya hukumnya. Litajriya al-fulku, supaya perahu bisa berjalan, berlayar padanya, fihi padanya. Bi amri, dengan amarnya. Nah, ini disebutkan sini bi amrihi. Dengan amarnya, dengan perintahnya, dengan urusan Allah. Untuk apa? Walitabtagu min fadlih, supaya kalian mencari karunia-Nya, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Walitabtagu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Jadi untuk mencari karunia Allah. Jadi dunia ini, bumi ini ada tempat mencari karunia Allah. Jadi tidak benar kalau semua orang harus jadi ustadz, ulama, tidak benar. Harus terjadi pertukaran namanya. Kalau semua jadi petani, salah juga. Karena kalau semua jadi petani, siapa yang jadi pedagang? Kalau semua jadi petani, siapa yang pergi ambil air ambil ikan di lautan? Maka harus terjadi perbedaan-perbedaan. Ada yang menjadi petani, nelayan, kebun. Ada yang mengurusi negara, tentara, polis, kemudian aparatur sipil negara, ya, pegawai negeri, pegawai kerajaan. Kemudian ada juga yang menjadi diplomat. Semuanya harus ada saling mengisi. Terjadi pertukaran profesi, pertukaran hobi dan talenta. Harus seperti itu. Maka kita lihat bahwa menjadi nelayan juga wajib, fardu, cuma statusnya fardu kifayah. Kenapa? Karena tidak semua orang harus jadi nelayan. Karena kalau semua orang diwajibkan jadi nelayan, siapa yang jadi petani? Kalau semua orang diwajibkan jadi petani, siapa yang jadi pedagang? Kalau semua orang diwajibkan jadi pedagang, apa yang diperdagangkan? Kan harus ada produknya. Jadi dengan demikian wajib, tetapi karena tidak berlaku secara umum, maka disebutlah dengan wajib kifayah ataukah wajib kifayah. Kalau salat nggak boleh, harus wajib ain, fardu ain. Setiap orang harus salat. Nah begitu. Jadi perbedaannya, kalau ibadah mahda dan ibadah ghairu mahda, kalau ibadah mahda itu wajib pada setiap orang, terutama orang beriman. Kalau ibadah ghairu mahda seperti pedagang, tidak harus semuanya jadi pedagang. Jadi itulah. Tapi intinya sama posisinya, sama-sama wajib, fardu. Maka dikatakan walitabtagu min fadlihi, supaya kalian mencari karunia-Nya. Ujungnya apa? Wala'allakum tashkurun. Benar-benar bersyukur. Jadi kita bisa bersyukur kalau dapat karunia-Nya. Kalau tidak dapat karunia, apa yang disyukuri? Ya. Jadi walitabtagu min fadlihi, supaya kalian mencari karunia-Nya. Wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Ya. Kita lanjut lagi. Wa idza massakumud durr.
Dan apabila mudarat, bahaya, petaka menimpa kalian, fil bahri, di lautan. Jadi kalau kita di tengah lautan, seperti yang kita lihat tadi di video, di tengah lautan, kita tiba-tiba dapat mudarat, katakanlah tiba-tiba datang badai, datang tornado, datang angin kencang, ya, angin laju, maka apa yang terjadi? Ya, semua yang kita selama ini andalkan hilang, tidak bisa membantu kita. Misalnya kita pergi sendiri, suami ada di daratan, selama ini suami membantu kita. Pada saat suami di daratan dan kita di lautan, tidak bisa membantu kita. Kalau kita sebagai suami ada di lautan, kemudian ada kita di daratan, tidak bisa membantu kita. Kita sebagai bawahan, kemudian ada atasan kita, pimpinan kita di kantor di daratan, kita di lautan, tidak bisa membantu kita. Ataukah kita mengambil berhala-berhala, Lata, Manat, dan Uzza. Jadi kita Lata, Manat, dan Uzza itu tidak akan bisa membantu kita kalau kita ada di lautan, dalam keadaan misalnya ombaknya besar, anginnya kencang, ya, anginnya dari berbagai sisi. Maka pada saat itu, di tengah lautan, dalla man tada'una, semua yang kalian seru selain Allah hilang. Dalla hilang. Maksudnya tidak bisa membantu. Illa kecuali kecuali kepada Allah. Jadi satu-satunya tempat kita berharap dan berdoa pada saat itu kepada Allah. Illa kepada Allah saja. Jadi semuanya hilang. Jadi wa idza massakumud-dur fil bahri dhalla man tad'una illa iya. Maka semua yang kalian seru selain daripada Allah semuanya akan hilang. Baru di dunia. Bagaimana kalau di akhirat? Coba, itu baru di dunia. Di dunia juga masih di bumi. Maksudnya di bumi bedanya mereka yang kita sembah di daratan, patung di daratan, orang yang kita andalkan di daratan, kita ada di lautan. Yang kemudian terkena ombak yang besar. Maka mereka semuanya tidak bisa membantu kita. Falamma najjakum ilal bari, maka tatkala kami menyelamatkan kalian ke daratan, ilal bari a'ratum, maka kalian berpaling lagi. Jadi begitulah manusia. Kalian berpaling lagi. Wa kanal insanu kafura, dan adalah manusia itu memang kafura, suka menutup hatinya terhadap Allah. Jadi kalian tiba-tiba berpaling kalau sudah sampai di mana? Di daratan ini. Begitu sampai di daratan, hatinya berpaling. Wa kanal insanu kafura, dan memang manusia itu kafura. Kafura itu memang suka ingkar, gampang mengingkari janjinya. Jadi manusia itu, kata ayat ini, wa kanal insanu kafura. Karena manusia itu gampang ingkar, maka kemudian Nabi datang, Al-Quran diturunkan supaya menjadi cahaya dalam setiap keadaan, supaya jangan sampai kita seperti ini juga. Makanya kan diantara doa yang selalu kita baca, satu, di dalam salat baca Al-Fatihah. Apa doa yang paling sering kita baca? Bahkan wajib kita baca, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita setiap saat meminta supaya diberikan petunjuk di jalan yang lurus? Karena ayat ini, wa kanal insanu kafura. Manusia itu punya tabiat gampang ingkar, menolak. Jadi wa kanal insanu kafura. Manusia gampang ingkar. Maka disuruh berdoa setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Begitu juga setelah kita sholat, atau di dalam sholat pada saat kita kunut, kita disuruh berdoa supaya jangan sampai seperti ini, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah Engkau memalingkan, menyesatkan hati kami, ba'da, setelah idh hadaitana, setelah Kau beri petunjuk kepada kami. Kenapa? Karena tadi wa kanal insanu kafura, manusia itu gampang kufurnya. Jadi karena kita manusia gampang kufurnya, ingkarnya, maka disuruhlah berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kesimpulannya, kita tidak terkena penyakit ini apabila kita menyandarkan diri kita kepada Allah. Makanya kalau kita lihat itu di dalam surat Al-Kahfi, kan di situ ada tuh perumpamaan dua orang, satu orang yang kaya, punya kebun korma, kebun anggur, satunya lagi biasa-biasa saja, bahkan tidak punya apa-apa.
Nah, tetapi kemudian jemaah sekalian berbahagia, yang punya kekayaan itu, yang punya harta banyak itu, tadinya bangga karena dia memiliki harta yang banyak. Tapi suatu hari tiba-tiba ketika siap panen semuanya hancur. Ya. Maka berkatalah sahabatnya ketika sedang berdiskusi, mengatakan memang harusnya ketika engkau masuki kebunmu, harusnya mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi artinya apa? Semuanya kehendak Allah. Jadi kalau kita dapat banyak, itu kehendak Allah, bukan karena kita. Kita wajib berusaha. Tapi ujungnya tadi adalah litabtagu min fadli, supaya kalian mencari karunia-Nya. Jadi karunia itu dari Allah. Allah lah yang membuat lautan bisa membuat perahu berjalan. Sehingga kalau kita kaya dengan bisnis laut, termasuk kapal laut, kontainer, tanker dan sebagainya, nah itu adalah karena Allah memudahkan lautan. Kan banyak orang kaya raya karena bisnisnya di laut, terutama bisnis misalnya kapal pengangkut barang, kapal kargo, itu pasti kaya, pasti banyak uangnya. Tapi ingat, supaya nanti kita bersyukur. Ya. Jangan sampai seperti ini, ketika dapat masalah, setelah selesai masalahnya, ilal bari, kemudian aratum, kemudian tiba-tiba berpaling, bahkan kufur. Nah, ini kan terjadi seperti itu. Nah, makanya jemaah sekalian berbahagia, manusia itu disampaikan justru karunia Allah kan tadi litabtagu min fadlillah, nikmat Allah. Makanya nikmat Allah itu disyukuri, ya begitu. Sedangkan penderitaan yang kita dapatkan tadi adalah kita datang sendiri kepada Allah, berdoa kepadanya, seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini diajarkan etikanya dalam beragama. Kita lihat di sini surat An-Nahl. Surat 16 ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka apa saja ya yang ada pada kalian, min nikmatin dalam bentuk nikmat, faminallah. Jadi nikmat apa saja yang ada pada kalian itu faminallah. Nikmat apa saja? Nikmat lahir, nikmat batin, termasuk nikmat kenabian, nikmat wilayah. Jadi kan semuanya nikmat nih. Sehat adalah nikmat. Kemudian apalagi masih bisa duduk mengaji seperti ini adalah nikmat. Masih bisa makan adalah nikmat, masih bisa minum adalah nikmat. Itu nikmat. Jadi mulai daripada yang paling di bawah sampai yang paling di atas, apa yang paling mulia? Yaitu nikmat kenabian. Semua nikmat. Dari mana? Dari Allah. Pokoknya nikmat apa saja yang kalian dapatkan, faminallahi, maka itu dari Allah. Summa, kemudian, idza massakumud-dur, apabila kalian dapatkan mudarat, bahaya, fa ilaihi taj'arun, maka kepadanya lah kalian harus taj'arun, minta tolong. Jangan kepada benda-benda, jangan kepada orang-orang, tapi kepada. Jadi perhatikan ya mas kalian. Kalau nikmat Allah itu diungkapkan, maksudnya kita syukuri. Cara mensyukurinya misalnya dengan melibatkan orang lain. Kalau di kantor kita traktir teman kita kalau kita gajinya naik. Kalau kita bekerja gaji pertama mungkin kita traktir orang tua kita. Itu kan nikmat namanya. Jadi kalau nikmat itu disyukuri, kalau bisa bersama dengan orang lain, bersama dengan tetangga, bersama dengan sahabat, bersama dengan anak yatim dan sebagainya. Pokoknya nikmat. Ya. Tetapi kalau mendapatkan mudarat, maka kepadanya berteriak minta tolong. Kepada Allah minta tolong. Ingat, kata kepada Allah minta tolong ini secara pribadi. Jadi ulangi, kalau kita dapat nikmat, karena itu dari Allah, kita berbagi, kita share. Tapi kalau mudarat, kita sendiri secara pribadi datang kepada Allah. Makanya jemaah sekalian berbahagia, kita sekarang berada dalam hari-hari syahadahnya Bunda Fatimah Zahra. Jadi Bapak Ibu sekalian yang baru mendengar ceritanya bahwa Sayyidah Fatimah itu di bulan-bulan seperti ini adalah bulan bulan tanggal-tanggal kematiannya, ya, kepergiannya. Jadi yang belum tahu bahwa Fatimah Zahra ini adalah putri kesayangan daripada Rasulullah dan merupakan istri daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang kemudian melahirkan cucu-cucu Nabi yaitu Al Hasan, Al Husain, Zainab dan sebagainya. Nah, itu adalah dari Fatimah Zahra. Dan Fatimah Zahra itu meninggal tidak lama setelah ayahnya meninggal.
Jadi ada yang mengatakan kurang lebih 3 bulan. 3 bulan setelah ayahnya meninggal Rasulullah, Fatimah menyusul 3 bulan kemudian. Ya. Jadi 3 bulan sudah meninggal dunia. Jadi bayangkan meninggal dunia apa namanya 3 bulan dengan Nabi, berarti umurnya masih sangat muda, mungkin belum 20 tahun. Itu belum 20 tahun. Kalau itu 20 ya 20 lebih sedikit. Masih muda sekali. Nah, jarang yang tahu kenapa dia meninggal muda begitu. Kalau orang meninggal muda kan pasti ada sebab-sebab yang paling selain daripada tua ya, pasti ada sebab-sebab lain. Kan orang meninggal itu kan karena sakit, karena kecelakaan, atau karena dibunuh, atau karena memang tua. Kan tua itu kan adalah sesuatu yang merupakan hukum alam. Jadi, nah Fatimah nggak mungkin meninggal karena tua. Kenapa? Masih muda orangnya. Jadi kita nafikan yang tua. Ya, sakit-sakitan kita tidak pernah mendengarkan Fatimah sakit-sakitan. Jadi tidak pernah kita mendapatkan hadis dan sebagainya bahwa Fatimah itu sakit-sakitan orangnya. Enggak juga. Nah, tapi kesimpulannya dia mati di usia yang sangat muda, dan pada saat dia mati itu mengalami kecelakaan di depan pintunya, lalu kemudian keguguran kandungannya, bayinya oleh Rasulullah sudah dikasih nama Muhsin. Jadi kan nanti dari Fatimah akan lahir 3 anak. Anak pertama Al-Hasan, yang kedua Al-Husain, yang ketiga nanti Al-Muhsin. Yang ketiga itu laki-laki. Nah, tetapi pada saat itu ya nanti menjadi sebab kematiannya, kemudian mengalami kecelakaan di depan pintunya, lalu kemudian keguguran. Tetapi kegugurannya mungkin tidak terlalu masalah karena ya sudah meninggal aja baru keluar. Tapi ada satu hal yang paling memprihatinkan, yaitu tulang rusuknya patah. Ya. Ketika tulang rusuknya patah, dia tidak pernah membicarakannya. Tidak menyampaikan kepada suaminya, Ali bin Abi Thalib, tidak menyampaikan kepada anak-anaknya, Al-Hasan Al-Husain. Ya, perhatikan Mas. Kenapa? Karena itu mudarat. Mudarat itu sesuatu yang menjadi deritanya. Lalu apa ya? Dia sendiri berurusan dengan Allah. Fa ilaihi taj'arun. Kan beda dengan kita. Kalau mudarat kita bagi, kalau kenikmatan kita diam-diam. Harusnya kan kalau kenikmatan dibagi. Al-Quran mengatakan fa'amma bini'mati rabbika fahadith. Adapun nikmat Tuhanmu maka ucapkanlah. Kamu gitu. Ini surat Ad-Duha kan ada itu fa'amma bini'mati rabbika fahadith. Ya. Walaupun secara spesifik ayat itu tentang Nabi, tentang kenabiannya. Tapi kenikmatan apapun fahadith. Ya, diucapkan supaya kita bersyukur. Fa'amma bini'mati rabbika fahadith. Tapi sekarang terbalik, mudaratnya kita sebutkan. Ya, nikmatnya kita diam-diam. Harusnya kalau mudarat, diam-diam urusan kita dengan Allah. Failaihi taj'arun. Kepadanya lah kalian minta pertolongan. Gak perlu melibatkan orang lain. Kenapa? Mudarat itu kalau kita sampaikan, orang lain ikut memikulnya secara psikologis. Nah, Bapak Ibu yang saya berbahagia, Puan dan Tuan, terutama yang ada di Singapura dan Malaysia, 1-2 hari terakhir ini di Indonesia ada berita yang sangat besar. Yaitu satu negeri, satu Indonesia ribut hanya gara-gara satu botol air, tumbler. Jadi satu botol air saja, botol air tumbler yang harganya cuma 300.000. 300.000 itu berarti sekitar tidak sampai $30 Singapura. Ya, tidak sampai $30 Singapura, cuma sekitar $25 Singapura. Tapi bikin ribut satu negara. Ya, orang dipecat dari pekerjaannya segala. Apa sebabnya? Karena ada seorang perempuan yang ketinggalan tasnya di kereta api, lalu kemudian menghubungi petugas keamanan, security, lalu kemudian dilacak disampaikan kepada petugas keamanan yang on board di kereta tersebut, ditentukan keretanya di mana, kereta perempuan dicari, ternyata masih ada. Lalu setelah itu kemudian diambil, dititipkan kepada security yang tempatnya tadi menyampaikan informasinya. Akhirnya kemudian besoknya diberikan, orang itu datang mengambilnya, lalu kemudian dibawa, lalu kemudian dilihat ternyata di dalam tasnya itu, collar bag-nya itu, kemudian ada kata dia perempuan itu adalah tumblernya hilang. Lalu kemudian diungkapkan di
berbagai macam media sosial. Ributlah orang saling tuduh-menuduh, kan hilang. Ya. Akhirnya kemudian pegawai kereta api pun hampir dipecat juga. Tapi karena ceritanya panjang dan sebagainya, ujung-ujungnya yang bersangkutan dipecat. Nah, di mana sebetulnya masalahnya? Sederhana saja, karena dia mengungkapkan mudaratnya. Coba kalau diam-diam seperti Fatimah Zahra, tidak ada masalah. Satu negeri tidak mengurusi dia, tidak ada orang, dia juga tidak dipecat dari pekerjaannya. Si ibu mbak tadi itu dipecat dari pekerjaannya gara-gara itu tadi. Nah, jadi kan ini sederhana. Jadi Fatimah itu mengajarkan kita luar biasa. Mengajari kita untuk menanggung, menerima beban kita sendiri. Jangan bagi beban mudarat kita kepada orang lain. Yang harus jadi bagi, kenikmatan itu dibagi. Fa'amma binikmati rabbika fahadits. Bukan mudarat yang dibagi. Ya. Kalau tadi kita lihat itu justru mudarat ini bagi, ini hilang tumbler saya nih, kira-kira gitu. Akhirnya semua orang saling tuduh-menuduh, itu bahayanya. Kalau mudarat yang kita bagi, ya. Coba dia diamkan saja. Tumbler harganya 300.000, dia dipecat, sudah positif. Mbak itu, ibu itu, perempuan itu dipecat dari pekerjaannya, artinya kehilangan gaji mungkin sekitar, ya katakanlah gajinya 5 jutaan sebulan saja. Kehilangan setiap bulan 5 juta gara-gara tumbler 300.000, itu sangat naif namanya jemaah sekalian. Nah, itulah dia. Makanya Bunda Fatimah ketika tulang rusuknya patah, dia tidak berbicara kepada suaminya pun kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena kalau dia menyampaikan itu kepada anak-anaknya nanti kepikiran, menangis terus memikirkan ibunya. Apalagi kalau disampaikan kepada suaminya nanti akan memikirkan istrinya terus. Jadi Fatimah menanggung derita itu. Kapan suaminya mengetahui kalau Fatimah itu patah tulang rusuknya? Yaitu ketika meninggal dunia dan di malam menjelang penguburannya, karena dikuburkan malam-malam, maka kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memandikannya lalu merasakan bahwa tulang rusuk istrinya ternyata patah. Baru dia menangis. Betapa sabarnya dan kuatnya istrinya itu. Ya. Jadi jemaah sekalian sebagai yang mengetahui kematian Bunda Fatimah itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Cobalah Bapak, Ibu, Tuan dan Puan yang pergi ke Mekah atau di Madinah. Pernah nggak tahu di mana kuburannya Fatimah? Tidak ada yang tahu. Karena Fatimah dikuburkan malam-malam. Karena ada masalah yang terjadi pada saat itu dengan penguasa. Ya. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan ayat ini, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Summa idza massakum dur fa ilaihi taj'arun. Nikmat itu dari Allah, nikmat itu kebaikan kita bagi, sedangkan mudarat itu adalah taj'arun. Kalian kepada Allah minta tolong, ya. Seperti itu. Al-Kahfi 18:45. Arti 18 ayat 45. Wadrib lahum masalal hayati dunia. Berikan kepada mereka manusia perumpamaan tentang kehidupan dunia. Jadi wadrib, berikan atau buatkanlah lahum kepada manusia masalah, perumpamaan, misal tentang kehidupan dunia. Bahwa kehidupan dunia itu kamain seperti air. Anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi. Kemudian air dari langit ini fakhtalata, bercampur dengan tanah. Setelah air bercampur dengan tanah jadi subur. Lalu kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Nabatul ardi, tumbuh-tumbuhan di bumi. Tapi apa yang terjadi setelah tumbuh-tumbuhan itu tumbuh? Ada probabilitas, ada kemungkinan kita bisa memanennya, menuai, tapi ada juga kemungkinannya hancur. Fasbaha hashiman tazruhu ar-riyah. Bisa saja tiba-tiba menjadi kering karena datang angin panas dan menerbangkannya. Sekarang yang kita saksikan di berbagai tempat bukan angin panas, tetapi banjir. Banyak sawah, ladang, kebun, peternakan yang hancur. Ada perkebunan yang sudah siap panen hancur. Dibawa oleh banjir. Banjir besar terjadi di Vietnam, kemudian di Thailand, kemudian masuk ke Malaysia, kemudian sekarang ini saat masuk ke Aceh dan Sumatera, dan terakhir kemarin tadi pagi kita dengarkan di Sumatera Barat. Jadi begitu semuanya.
yang tadinya begitu subur, begitu berharap akan dapat hasil, tetapi dengan datang banjir yang tiba-tiba mendadak, tiba-tiba semuanya menjadi hancur. Bukan hanya di Vietnam, bukan hanya di Malaysia dan Thailand, bukan hanya di Indonesia, tapi juga kemarin kita menyaksikan di Hong Kong. Kita tahu Hong Kong ini adalah negara yang termasuk paling ketat, paling aman, seperti Singapura juga. Ya, jadi itu Hong Kong. Tapi apa yang terjadi kita lihat. Orang yang sudah selama ini berpikir akan hidupnya nyaman karena tinggal di apartemen-apartemen yang bagus, yang terawat dengan baik, tetapi kemudian kita saksikan kemarin benar-benar kebakaran. Dan kebakaran itu luar biasa, seperti neraka. Itu bukanlah fire, tapi itu adalah inferno sebetulnya. Itulah adalah neraka. Kalau kita lihat. Dari lantai bawah sampai ke lantai atas itu terbakar gedung sebanyak 7 tower. Nah, jadi mereka yang tadinya tenang, hidupnya nyaman, makanya di situ banyak manula karena dia ingin istirahat di hari dia ingin menghabiskan masa-masa hidupnya dengan tenang. Tiba-tiba kemudian harus berhadapan dengan api. Mereka dievakuasi malam-malam. Ada yang tidak sempat diselamatkan, ada puluhan yang meninggal, dan ada yang masih belum ditemukan. Nah, begitulah kehidupan. Nah, apa kesimpulannya? Kehidupan ini adalah probabilitas, kemungkinan. Karena hanya satu yang sering kita sampaikan, hanya satu yang mutlak, yang absolut, yaitu Allah, Tuhan. Karena Tuhan hanya Tuhanlah yang berstatus sebagai wajibul wujud mutlak, wujud absolut. Selain daripada Allah, semuanya wujudnya mungkin. Apa arti wujudnya mungkin? Semua ketenangan bisa berubah jadi petaka, petaka bisa berubah jadi ketenangan, harmoni bisa berubah menjadi chaos, chaos bisa berubah jadi harmoni, kedamaian bisa berubah menjadi peperangan, dan sebagainya. Hidup ini adalah probabilitas. Hidup ini adalah kemungkinan. Maka dalam filsafat dikatakan bahwa selain daripada Allah, semuanya adalah wujud mungkin wujud. Ya. Jadi semuanya mungkin wujud. Jadi inilah kehidupan kita ini setiap saat bisa. Nah, karena kita setiap saat bisa berubah keadaannya, damai bisa berubah jadi perang, perang bisa jadi damai, ataukah harmoni bisa jadi kacau, kacau bisa jadi harmoni. Setiap saat yang kaya bisa jadi miskin, miskin jadi kaya, yang sehat bisa jadi sakit, sakit bisa jadi sehat. Semuanya kemungkinan itu ada. Karena kita hidup dalam dunia kemungkinan, maka satu-satunya cara untuk mendapatkan ketenangan adalah menyandarkan diri kepada yang absolut, kepada yang mutlak, kepada yang wajibul wujud. Karena dialah yang tidak akan mengalami perubahan seperti itu. Nah, maka di sini sampaikan di sini bahwa perumpamaan dunia itu seperti air yang turun dari langit, yang kemudian bercampur dengan tanah, lalu kemudian menyuburkan tanaman-tanaman di muka bumi, tetapi suatu saat bisa berubah jadi kering, lalu datang angin kencang menghancurkan semuanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Apa itu muqtadir? Relatif. Muqtadir itu memberikan kadar-kadar. Muqtadir itu dari kata kadar. Kadar-kadarnya dibatasi oleh Allah. Ketika ada kadarnya berarti ada batasnya. Kadar itu sendiri batas. Kita katakan kadarnya emas ini adalah 24 karat. Itu kan berarti batas. Kadar itu batasan-batasan. Jadi ada batasan ruang, ada batasan waktu, ada batasan materi, ada batasan macam-macam. Pokoknya Allah mengatakan wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Jadi adalah Allah itu terhadap segala sesuatu muqtadira, berkuasa memberikan kadar-kadar. Nah, karena semuanya diberikan kadar, itulah disebut dengan mungkin. Ya, sedangkan Allah tidak ada kadarnya. Dia memberi kadar, tapi dia tidak diberi kadar, tidak dibatasi oleh kadar, karena dia adalah absolut. Kita lanjut lagi. Ini air kalau tiba-tiba bisa banyak seperti ini luar biasa jemaah sekalian. Kita lihat misalnya yang di Sumatera itu, Sumatera Barat ya, di Padang, itu tiba-tiba datang banjir air, banjir kayak lumpur. Rumah-rumah kemudian tertutup oleh pasir, mirip dengan Gunung Semeru yang banjir lahar dingin. Afa amintum an yakhsifa bikum janibal barina. Ingat tadi pembahasan kita,
selain daripada Allah itu adalah mungkin. Mungkin. Kalau bahasa kitanya, bahasa Melayu Indonesia, mungkin. Kalau bahasa Inggris tadi probability, probabilitas. Kalau bahasa Arab mungkin. Jadi pakai mim, mungkin. Namanya mungkinul wujud. Jadi selain daripada Allah adalah mungkin. Nah, karena semuanya statusnya mungkin atau probabilitasnya tidak ada, maka kemudian Allah bertanya, afa amintum, apakah kalian merasa aman? Artinya apakah Anda beralasan untuk merasa aman hidup di alam yang sifatnya mungkin, yang sifatnya disertai dengan probabilitas. Kan tidak mungkin kan? Misalnya kita di lautan itu kan awalnya mungkin tenang, tapi punya probabilitas tiba-tiba datang angin kencang, angin besar, tiba-tiba ombaknya besar. Kan begitu kalau di lautan. Tidak kita lihat tadinya tenang, tiba-tiba malam-malam datang, awal menjadi hitam, kemudian angin datang, kemudian ombak menjadi besar. Bisa seperti itu. Maka Allah katakan, afa amintum ayyakhsifa bikum janibal barri. Apakah kalian pantas merasa aman dari ayyakhsifa, untuk dibenamkan, maksudnya terbenam. Janibal barri, di sisi daratan. Janibal barri bisa diartikan di sisi daratan atau di sebagian daratan. Atau bisa kita tenggelam di daratan. Jadi seperti yang kita lihat di Semeru, tenggelam oleh lahar. Kemudian yang kita lihat di Padang kemarin itu adalah dari gunung itu banjir, tapi banjirnya bercampur dengan tanah, pasir, ataukah lumpur. Akhirnya kemudian rumah-rumah yang mewah kita lihat tertutup hampir 1 meter lebih dengan tanah. Jadi au yursila alaikum hasiba, atau bisa saja Allah tiba-tiba mengirim kepada kalian hasiba, yaitu badai pasir, angin mengandung pasir seperti ini, angin keras yang mengandung pasir, hasiba. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika itu terjadi? Tsumma la tajidu lakum wakila. Kalian tidak menemukan wakil lagi. Seperti yang terjadi di beberapa tempat di Vietnam, kita lihat di Thailand Selatan, terutama di Hat Nhai. Kemudian kita lihat di Malaysia, terutama di Kelantan. Maka kita lihat kemudian banyak orang tadinya hidupnya nyaman, enak, tiba-tiba harus tinggal di PPS, pusat penampungan sementara. Nah, jadi itu terjadi jemaah sekalian, tadinya nyaman hidup di rumahnya, menonton televisi, bercengkrama dengan keluarga, tapi tiba-tiba harus mengungsi, dievakuasi oleh bomba. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, au yursila alaikum hasiba, atau Allah mengirim kepada kalian hasiba, angin pasir, summa la tajidu lakum wakila, kemudian tidak ada lagi yang bisa membantu kita. Jadi itulah kehidupan di dunia ini. Surat Al-Mulk ini juga pertanyaannya sama. Amintum, apakah pantas kalian merasa aman? Man fis samai, dari zat yang ada di langit. An yaksifa bikumul arda, untuk membenamkan kalian di bumi. Suatu saat bisa kita terbenam di bumi. Fa idza hiya tamur, maka kemudian bumi itu bisa tergoncang. Kita menyaksikan dulu di Sulawesi Tengah, kira-kira berapa 4-5 tahun yang lalu kalau tidak salah, terjadi gempa di Serpuka, setelah gempa terjadi tsunami yang 3, gempa bumi, tsunami, kemudian terjadi likuifaksi. Tanah di bawah bergerak dan menenggelamkan kampung di sana. Jadi bisa saja terjadi seperti itu. Allah mengatakan amintum. Artinya apa, di dunia ini kita tidak mengatakan itu adalah azab, tapi dunia ini memang sifatnya relatif. Dunia ini adalah mungkin. Selain daripada Allah itu adalah mungkin wujud. Jadi semuanya adalah wujud-wujud mungkin. Mungkin rusak besok, lusa. Mungkin hilang suatu saat. Jadi amintum selalu bertanya, apakah kalian pantas merasa aman? Ya tentu artinya kalau kita menjawab tidak pantas karena kita hidup di alam kemungkinan, maka harus bersandar kepada yang absolut, bertawakal kepada yang absolut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab 33-48. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Jangan mentaati, jangan mengikuti orang kafir, orang munafik.
Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Janganlah kau mentaati orang kafir dan orang munafik. Wada adahum wa tawakkal 'ala Allah. Wada, biarkanlah adahum, gangguan mereka. Nah, kan ini menunjukkan kepada kita bahwa satu, kita tidak boleh taat, tetapi tidak boleh juga larut dengan gangguan mereka. Karena mereka menabuh gendang, kita menari, tidak boleh. Kata ayat ini, biarkanlah mereka dengan gangguan mereka, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh dengan gangguan mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Jadi kalau kita dapat tadi mudarat, termasuk ini gangguan-gangguan dari orang kafir munafik, ya tawakal kepada Allah. Jangan justru dibagi di media sosial, akhirnya nanti ribut. Hanya gara-gara tumbler harganya 300.000. Kalau di dolar Amerika kan cuma sekitar $2, nggak sampai $2 ya. Maaf, $20, nggak sampai $20. Tapi kemudian satu negeri yang penduduknya 280 juta ribut. Ya. Hanya gara-gara satu tumbler. Harusnya apa? Harusnya wada adahum. Biarkan sajalah kejadian seperti itu. Nggak usah ditulis di X-nya. Bertawakal aja kepada Allah. Tawakal 'ala Allah. Sudah kembali juga. Kecuali kalau menyaksikan langsung orang mencuri, bisa lapor ke bagian situ. Tapi tidak menyaksikannya. Terus kemudian menuduh. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Karena cukup Allah lah yang menjadi wakil. Jadi kalau kita dapat mudarat, ya cukup Allah jadi wakilnya. Tawakallah kepada Allah. Ya. Jangan justru mudarat dibagi kemana-mana. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Jadilah seperti Bunda Fatimah Zahra, dia dapat kemudarat, penderitaan, dia tanggung sendiri, dia rasakan sendiri. Kenapa? Tawakal kepada Allah. Menunjukkan bahwa Bunda Fatimah adalah pasangan sempurna daripada Al-Quran. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Tanya juga, amintum, atau apakah kamu merasa aman? Jadi masih diulangi lagi. Atau apakah kalian merasa aman? An yu'idakum fihi taratan ukhra. Bahwa kalian yang sudah sampai ke daratan, merasa aman, tidak balik lagi ke lautan. Artinya kita yang sudah selamat sampai daratan, tetap punya kemungkinan lagi, tetap punya probabilitas lagi kembali ke lautan. Ya, karena terkadang ada yang tidak bisa kita hindari, misalnya bepergian dan tidak ada alat transportasi lain, tidak ada pesawat, tidak ada juga mobil atau bus, tidak ada kereta, maka satu-satunya jalan adalah naik perahu. Maka apakah kalian merasa aman kalau sudah sampai di darat? Merasa yakin tidak akan kembali lagi ke lautan di kali yang lain? Jawabannya tentu kemungkinan. Kenapa? Karena tadi kita hidup di dalam dunia mungkinul wujud. Ya. Namanya semuanya serba mungkin. Semuanya serba ada kemungkinannya. Fayursila alaikum qasifa. Lalu kemudian dia Allah mengirim kepada kalian qasifa, angin topan. Minarrihi, ya, topan yang kencang dalam bentuk angin. Fayugrikakum, lalu dia Allah menenggelamkan kalian bima kafartum, akibat kekufuran kalian. Summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'a, sehingga kamu tidak menemukan lagi di atas kami bihi tabi'a, pengikut, maksudnya yang bisa menolong. Tidak bisa menolong atas atas hukum angin dan kemampuan menenggelamkan itu. Kan angin bisa menenggelamkan, apalagi anginnya topan di sini. Topan angin, ya. Jadi kalau kita terjemahkan topan dari angin, topan angin, ya. Kan ada juga kalau di Timur Tengah ada topan pasir, ya. Nah sekarang angin, lalu kemudian mendatangkan ombak menenggelamkan, bisa setiap saat terjadi. Nah, kalau itu terjadi, kita tidak menemukan selain daripada Allah, tabiat pengikut yang bisa menolong kita. Surat Thaha. Minha, dari bumi itulah khalaqnakum, kami menciptakan kalian, wa fiha, dan di bumi itulah nu'idukum, kami kembalikan kalian, wa minha, dan daripada bumi itu juga nukhrijukum taratan ukhra, kami kembalikan
sekali lagi. Artinya apa? Kita tidak bisa meninggalkan alam dunia yang probabilitasnya tinggi ini. Kita selalu akan ada di sini. Kita tidak, misalnya kita tadi tidak tahan dengan penderitaan, terus kita mau lari kemana? Mau ke bulan. Bulan juga begitu. Jadi kesimpulannya, di bumilah kalian kami ciptakan, dan di bumilah kalian nanti akan dikembalikan, dan dari bumilah nanti kalian akan dikeluarkan sekali lagi. Taratan ukhra. Jadi kita tidak ada tempat untuk lari. Satu-satunya tempat lari adalah Allah. Surat 67-17. Am amintum min man fis sama'i an yursil alaikum hasiba. Ini sama tadi sini. Mungkin tadi ya. Ya ini tadi sama ya. Ayatnya 16. Ini ayatnya 16 17 ya. Ini ya. Ya kalau ini tadi ayatnya 16 ya ini. 16. Yakhsif bikumul arda. Kalau di sini adalah yursil alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman dari zat yang Allah yang ada di langit untuk tidak mengirim kepada kalian hasiba, angin hitam yang mengandung batu, fasata'lamuna kaifa nadhir, sehingga kalian akan mengetahui bagaimana pentingnya mengikuti peringatanku dan bagaimana buruknya akibat orang yang mendustakan peringatanku. Nadhir. Jadi akan terjadi. Jadi kita selalu tidak boleh merasa aman. Jadi dunia ini adalah dunia probabilitas. Kita yang sakit bisa sembuh, bisa sehat, yang sehat bisa sakit, dan seterusnya. Ayat terakhir. Ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Nah, ini adalah pembahasan terakhir kita tentang pernyataan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebaiknya kita sebagai anak cucu Adam menghafal ayat ini. Oh, bukan hanya Bani Israel yang diutamakan, tetapi seluruh anak cucu Adam. Karena kan ada yang mengatakan bahwa anak Bani Israel itu diutamakan terhadap yang lain. Ya, tentu pernyataan itu mengacu ke sini. Ya. Jadi bahwa seluruh anak cucu Adam, kata-kata tafdila itu fadalna kun tafdila. Ya. Jadi walaqad karramna bani Adama, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi kita semua inilah mulia. Makanya jemaah sekalian, kita mengherankan kalau orang Islam ini yang selalu baca Al-Quran, yang seharusnya baca Quran, justru memiliki tingkat inferiority complex yang tinggi. Ya, inferiornya tinggi, mindernya tinggi. Akhirnya apa? Tidak percaya dirinya tinggi. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Ya, kemudian gampang diperalat, gampang dijajah, gampang diintimidasi, macam-macam. Ya. Sehingga tidak berdaya. Inilah menyebabkan banyak negara berkembang tetap menjadi objek ya, penindasan negara-negara besar yang maju. Ya. Kenapa? Karena ya tidak memiliki percaya diri. Padahal sering kita sampaikan di sini, orang beriman itu harusnya percaya dirinya tinggi. Karena Allah telah membuat statement dalam Al-Quran surat Al-Imran surat 39 yang mengatakan bahwa wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina dan jangan merasa sedih. Kenapa? Antumul a'launa, kalian yang paling tinggi in kuntum mu'minin, kalau kau beriman. Ya. Jadi walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum, dan kami angkut mereka fil barri, di darat. Artinya akan berikan akal yang menyebabkan mereka bisa menciptakan alat transportasi di darat. Wal bahri, bisa menciptakan alat transportasi di laut. Ya. Wa razaqnahum, dan kami berikan rezeki kepada mereka minat thayyibat, dari yang baik-baik. Wa faddalnahum, dan kami muliakan, lebihkan mereka, utamakan. Kami utamakan. Kan ingat yang berbicara Bani Israel kan mengatakan faddaltukum, sama ayatnya, sama bahasanya, faddaltukum alal alamin. Ini kan faddalna, kalau situ faddaltukum alal alamin, sama saja. Ya, artinya ini kata-kata faddaltukum alal alamin itu artinya berbicara kepada Bani Israel sebagai anak cucu Adam. Artinya siapapun anak cucu Adam, bukan hanya Bani Israel. Cuma kebetulan ayat itu turun kepada Nabi Musa yang berbicara kepada Bani Israel.
bahwa manusia itu diantaranya Bani Israel adalah dimuliakan terhadap seluruh alam. Ini ayatnya jelas. Wafaddalnahum, kami muliakan mereka, lebihkan mereka ala kathirin, dari kebanyakan mimman khalaqna tafdila, dari ciptaan kami yang lain. Apa ciptaan kami yang lain? Satu, benda mati. Kedua, tumbuh-tumbuhan. Ketiga, hewan-hewan. Keempat, jin. Kelima lagi malaikat. Coba. Itu adalah mimman khalaqna tafdila. Jadi lebih mulia manusia. Makanya manusia itu dikatakan tadi adalah, terutama orang beriman, adalah ahsanu takwim. Maka dikatakan inna khalaqnal insana fi ahsani, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu. Jadi alladzina amanu wa amilus solihati itu adalah berada pada posisi khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sama tadi surat Al-Imran 139. Jadi wafaddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Jadi manusia itu paling mulia, jemaah sekalian. Jangan menganggap dirinya. Sekarang ini manusia justru merasa minder dan takut kepada AI. Padahal AI itu adalah ciptanya sendiri. Kan manusia kan menjadi lucu. Dia takut kepada ciptanya sendiri. Saya kan baca-baca tuh berita-berita, postingan-postingan. Banyak yang takut kepada AI. Loh kok kenapa takut kepada ciptanya sendiri? Ya. Yang namanya AI, artificial intelligence, tidak ada artifisialnya kalau tidak ada originalnya. Lalu mana originalnya? Ya kita semuanya, masing-masing manusia, anak cucu Adam adalah original AI, original intelligence. Ya. Jadi setiap anak cucu Adam memiliki OI, original intelligence. Ya. Yang kita dapatkan dari DeepSeek, dari ChatGPT dan sebagainya, itu adalah namanya artifisial, palsunya. Ya, duplikatnya, yang aslinya ada di kita. Seperti dalam ayat ini. Ya. Surat Al-Araf. Surat 731. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam. Khuzu zinatakum. Karena kita ini adalah anak cucu Adam yang paling mulia. Maka khuzu zinatakum. Gunakanlah perhiasan dunia ini. Ya. Zina itu perhiasan. Mulai daripada perhiasan kepintaran, perhiasan moralitas, sampai kepada perhiasan benda-benda, inda kulli masjidin, pada saat sujud. Kita artikan sini pada saat sujud. Inda kulli masjidin. Masjid itu tempat sujud, tempat sholat. Jadi kenapa? Karena manusia itu kan paling mulia. Malaikat sujud kepada Adam. Maka ketika, tidak dikatakan di sini kamu sujud, tapi masjid tempat sujud. Karena seluruh makhluk itu sujud kepada kalian, maka alam semesta ini adalah masjid bagi mereka kepada kalian. Maka kalian harus menjadi yang terbaik, yaitu khuzu zinatakum. Jadi kan perhiasan kemuliaan kalian sebagai tadi apa? Sebagai anak cucu Adam yang dimuliakan. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, jangan melampaui batas. Karena kalian lebih mulia daripada hewan-hewan. Masa makan seperti hewan-hewan? Innahu la yuhibbul musrifin, karena sungguhnya dia, Allah, tidak suka, tidak mencintai orang yang melampaui batas. Terakhir surat 45, surat Al-Jathiyah lagi. Ayat 16. Ini kita lihat ini, wafaddalnahum alal alamin. Ya, sama tadi kan? Walaqad ataina bani Israila, dan sungguh kami telah berikan kepada Bani Israel Alkitab, kitab suci, wal hukma, hukum-hukum, wan nubuwah, kenabian. Warazaqnahum, dan kami beri rezeki kepada mereka minat thayyibat, yang baik-baik. Wa faddalnahum alal alamin, dan kami lebihkan, utamakan mereka atas seluruh alam. Nah, coba kalau kita membaca ayat ini, jangan lihat berdiri sendiri, harus dikombinasikan dengan surat 17 ayat 70 ini. Ya, kan sama nih. Nih, kata-kata faddalnahum, lihat ini Pak sekalian ini. Faddalnahum kan sama nih, coba lihat ini. Faddalnahum. Ini sama nih, faddalnahum. Ya. Jadi bukan hanya Bani Israel, tapi anak cucu Adam semuanya. Ya, laqad karramna Bani Adam. Jadi masih sering terpojok dengan kata-kata Bani Israel itu lebih mulia dengan mengutip ayat tadi, kutip ayat ini. Walaqad karramna Bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal katsirin. Faddalnahum, ya. Nah, jadi dengan demikian juga sekalian berbahagia,
wa faddalnahum 'alal alamin. Kemuliaan ini kita raih kembali kapan? Apabila kita mempelajari kitab suci. Coba lihat ini kan, penyebabnya di sini disebut Bani Israel faddalnahum 'alal alamin karena ada kitab suci, ada hukum-hukum, peraturan, ada kenabian, ya, ada makanan yang dipelihara. Maksudnya kita terpelihara dari makanan. Nah, kalau ini kita lakukan juga ya sama dengan Bani Israel. Faddalnahum 'alal alamin seperti tadi surat Al-Isra ayat 70. Ya. Jadi rajinlah baca Al-Quran. Ya. Rajinlah mematuhi hukum-hukum, termasuk hukum syariat. Kemudian kenabian. Ya, berselawatlah kepada Nabi. Kemudian peliharalah makanannya. Warazaqnahum minat thayyibat. Maka Allah akan memuliakan kita. Faddalnahum 'alal alamin. Jadi inilah jemaah sekalian terbagi, saya kira sudah jelas ya bagaimana Al-Quran bisa menjelaskan sesamanya ayat Al-Quran. Supaya jangan kita hanya berhenti pada ayat ini saja. Oh, Bani Israel ternyata memang bangsa pilihan. Kan begitu. Ini Bani Israel bangsa pilihan. Ya, kita lupa di sini ayat ini. Bahwa seluruh anak cucu Adam adalah bangsa pilihan ini. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dan hilaf dari kekhilafan dan kesalahan Al-Fakir mohon dimaafkan. Dan seperti biasa kita baca 2 hadis berikut ini. Jadi judulnya bayar nazar untuk orang tua. Tapi kaitannya tadi pembahasan tadi ya. Jadi ini adalah ada hadis dari Ibnu Abbas ini. An Ibni Abbas ya. Maaf. An Ibni Abbas anna imra'ata wa rakibat al-bahra, bahwa sungguhnya Ibnu Abbas mengatakan sungguhnya ada seorang perempuan, imra'ata itu perempuan ya. Rakibat yang menempuh ya. Al-bahra perjalanan laut. Jadi mengarungi bahtera lautan. Ya, mengarungi lautan maksudnya. Al-bahra itu lautan. Kemudian fanadarat. Lalu kemudian bernazar. Nadarat itu bernazar. Apa nazarnya? Jadi maksudnya tentu tidak disebutkan di sini. Sama tadi ayatnya. Dia menempuh lautan. Dia melihat lautan itu banyak ombak. Dia kemudian takut dan bernazar. Inna jahallahu. Kalau Allah nanti menyelamatkan perahu ini, antasuma, dia akan berpuasa. Tasuma itu artinya perempuan itu akan berpuasa. Syahran 1 bulan. Jadi nasarnya 1 bulan. Dia akan berpuasa 1 bulan syahran. Panajah Allah, lalu kemudian Allah menyelamatkannya. Jadi perahu itu berjalan selamat sampai ke daratan. Panajah Allah. Falam tasum, tapi ternyata perempuan itu belum berpuasa hatta matat, sampai mati. Ya, maksudnya belum membayar nazarnya, dia sudah mati, meninggal. Karena katalah berarti belum membayar nazarnya, belum berpuasa hatta matat, sampai kemudian dia meninggal. Faja'at ibnatuha au ukhtuha, maka datanglah anak perempuannya atau saudara perempuannya. Jadi periwayat tidak memastikan apakah anak perempuannya atau saudara perempuannya. Pokoknya salah satunya. Faja'at ibnatuha au ukhtuha, datanglah anak perempuannya atau saudara perempuannya ila Rasulillah, kepada Rasulullah SAW. Nah, lalu kemudian menceritakan kejadian tadi. Fa'amarha, lalu Nabi memerintahkan wanita ini antasuma anha, untuk berpuasa untuk kekasih yang dicintainya tadi. Ya, kalau dia anak perempuannya untuk berpuasa untuk ibunya. Kalau saudara perempuannya untuk berpuasa dengan saudaranya. Yang di sini. Ya, jadi fa'amaraha antasuma anha. Jadi apa artinya jemaah sekalian, berdasarkan hadis yang sahih ini dari Abu Daud nomor 2877, kita boleh berpuasa dengan niat orang lain. Banyak di masyarakat kita qada itu hanya untuk diri kita sendiri. Ya. Kalau berdasarkan hadis ini, kita boleh berpuasa membayarkan utang orang lain. Ini hadisnya jemaah sekalian. Jadi ini adalah jelas. Ya, jadi bahwa kita boleh berniat puasa membayarkan puasanya orang tua kita, bapak kita, ibu kita, berdasarkan hadis ini. Ya. Dia tidak perlu pertentangan karena ini ada di hadis Abu Daud ini nomor 2877. Kalau yang banyak melakukan ini kan saudara-saudara kita dari kalangan pengikut Ahlul Bait, ya mazhab Ja'fari namanya, itu mereka melakukan.
Dan ternyata ada di hadis sunni juga. Kemudian berinfak menambah rezeki. Di sini adalah hadis dari mana ini? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda, "Qala Allah." Nah, kalau ada kata qala Allah berarti ini namanya hadis qudsi. Karena tidak ada di Quran, jadi hadis qudsi. Kalau Allah berfirman, "Anfik ya bena Adam." Berinfaklah wahai anak cucu Adam. Maksudnya belanjakanlah sebagian hartamu di jalan Allah wahai anak cucu Adam. Unfik alaika, maka aku pun akan berinfak kepada kamu. Jadi kalau Allah ingin berinfak kepada kita atau membelanjai kita, kita membelanjai juga kepentingan agama. Jadi anfik ya bena Adam, unfik alaika. Jadi ini anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu supaya mulia, dia harus menginfakkan sebagian hartanya karena Allah telah memuliakannya. Tapi dengan cara seperti itu Allah pun juga akan berinfak kepadanya. Anfik ya bena Adam, unfik alaika. Jadi cuma sekedar bahagia, tapi jangan kita berniat, saya mau berniat berinfak supaya saya jadi kaya. Enggak begitu. Maksudnya cuma sekali kalau orang rajin berinfak, itu nanti mudah kehidupannya. Mungkin kita tidak tambah rezeki, tapi bisa sehat. Sehat kan sesuatu yang luar biasa. Itu kalau kita sakit kan mahal. Jadi banyak orang kita lihat di sekitar kita itu karena pelit ya macam-macam. Ya. Karena pelit banyaklah kejadian-kejadian yang menyebabkan uangnya tetap harus keluar banyak juga. Ya, jadi banyak orang karena pelit akhirnya ada kejadian-kejadian menimpanya, akhirnya uangnya keluar juga banyak juga. Nah seperti itu. Nah kita kalau berinfak uang keluar, tetapi Allah menjanjikan unfik alaika, saya pun akan berinfak kepadamu. Maksudnya berinfak itu memberi rezeki kepada kalian. Ini hadisnya riwayat Bukhari nomor 4933. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azza Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, itu mafhum mukhalafahnya, kita diperingatkan bahawa hakikat asal-usul manusia itu adalah makhluk cahaya. Daripada makam tertinggi alam cahaya tadi, lalu kita tersungkur sebab ditipu dayakan oleh iblis yang menampakkan indah secara palsu alam kegelapan yang rendah di bumi ini. Beri pencerahan teguran kaitan ni dengan ayat 70 tadi, Ustaz. Barakallahu fi afan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Dul. Jadi kalau kita lihat ayat 70 tadi, kita ini berangkat dari tempat yang paling tinggi sebetulnya. Ya, alam cahaya yang paling terang, kira-kira gitulah. Kita ini dari cahaya paling terang dengan kata-kata walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ayat seperti ini juga disampaikan tadi dengan kata-kata surat At-Tin wa Tini. Yaitu ketika Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia itu insan fi ahsani taqwim, pada rupa yang paling baik, yang paling sempurna. Jadi kita dari atas. Di tempat lain dikatakan wa nafsi wa ma sawaha. Wa nafsi wa ma sawaha. Demi nafs dan apa-apa yang menyempurnakannya. Jadi sempurna ini jiwa manusia. Karena nafs maksudnya di situ manusia. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujura taqwa. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dari atas. Nah, cuma tadi manusia ini ada yang bertahan di atas, tidak turun seperti para nabi, rasul dan a'immah, maksumin, orang suci, insan kamil. Tapi ada juga yang jauh ke bawah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Ada yang kami turunkan ke asfala safilin, tempat yang paling rendah, asfala safilin. Safilin tempat aspal paling di bawah, aspala safilin. Siapakah yang ada di bawah situ? Berdasarkan surat lain adalah orang munafik. Dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu berada pada kerak neraka yang paling di bawah. Illa alladzina amanu, kecuali kalau dia kembali beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, dia kembali lagi ke atas. Apa itu artinya alahum ajrun ghairu mamnun? Naik ke atas ke alam tak terbatas lagi.
Ya. Masuk ke alam tak terbatas lagi, ya. Ke alam yang tak ada limitnya, unlimited lagi. Ini tidak ada batasnya lagi. Karena illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kata ghairu mamnun itu tidak ada batasnya. Ya, dia masuk naik ke alam non materi. Dan itu melebur ke dalam Allah. Fana dari dunia dan baqa ke dalam Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi mulia kembali. Nah, seperti itulah. Jadi kita dari atas tetapi ada yang turun ke bawah. Nah, kalau kita sudah terlanjur turun ke bawah, jangan berputus asa. La taqnutu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Apa sebabnya? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa semuanya. Kita harus bertaubat, istighfar dan bertaubat dan bergerak ke atas lagi. Allah akan menerima kita. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhir sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu dan mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.